Pernahkah kamu membayangkan sebuah rumah yang tampak tenang dari luar, ternyata menyimpan rahasia gelap di dalamnya? Bagaimana jika seorang menantu yang kesepian, tergoda oleh orang yang tak seharusnya, lalu satu kesalahan kecil justru menyeretnya ke dalam permainan berbahaya? Apakah rahasia itu akan bertahan selamanya? Atau justru menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja? Sebelum kita masuk ke kisah yang penuh intrik ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya yang lebih menegangkan dan penuh pelajaran hidup. Dewi berjalan mondar-mandir di ruang tamu rumahnya yang luas. Sofa yang empuk, lemari kayu mahal, dan lampu kristal yang menggantung indah dari langit-langit seakan tak mampu mengusir rasa sepi yang membungkus hatinya. Suaminya Adit baru saja berangkat keluar kota untuk urusan pekerjaan yang tidak bisa ditunda. Ini bukan kali pertama Adit pergi, hampir setiap bulan, Dewi harus terbiasa dengan keadaan rumah besar itu yang mendadak terasa seperti penjara sunyi baginya. Televisi yang menyala pun tidak sanggup memecah kebisuan, justru membuat gema hampa semakin jelas terdengar. Kesepian menjadi semacam racun yang perlahan mengalir dalam dirinya. Semakin lama Adit sering pergi, semakin kuat pula racun itu bekerja. Dewi sering bertanya pada dirinya sendiri, mengapa ia menikah jika akhirnya hanya untuk ditinggalkan sendirian? Bukan karena Adit tidak mencintainya. Ia tahu suaminya bekerja keras demi masa depan mereka. Tetapi cinta saja kadang tidak cukup untuk menambah luka yang ditorehkan oleh jarak dan waktu. Di malam hari ketika ia berbaring sendirian dengan merombot, bukan hanya dari udara, melainkan dari ruang kosong di sampingnya. Dalam kekosongan itulah, perhatian sekecil apapun menjadi begitu berarti. Ketika Rudi satpam rumah yang masih muda, ramah dan sopan, menyapanya setiap pagi dengan senyum hangat. Dewi merasakan sesuatu yang aneh. Awalnya ia tak pernah menganggap serius sapaan itu. Namun semakin lama senyum Rudi yang sederhana berubah menjadi candu kecil yang menenangkan hatinya. Rudi sering menawarkan bantuan kecil, seperti membawakan belanjaan dari mobil atau sekadar menyapu halaman. Dewi menyadari di balik sikapnya yang profesional, ada sorot mata yang sering mencuri pandang ke arahnya. Percakapan mereka semakin panjang dari hari ke hari. Dari obrolan ringan tentang cuaca atau keamanan komplek, pelan-pelan merambat menjadi topik yang lebih pribadi, hobi, keluarga, bahkan perasaan kesepian. Di sanalah Dewi menemukan sebuah cermin. Seseorang yang mendengarkan tanpa menghakimi, yang memberi ruang untuk dirinya meluapkan rasa terabaikan. Setiap kali Rudi tertawa mendengar ceritanya, Dewi merasa dihargai, merasa dilihat sebagai seorang perempuan, bukan sekadar istri yang menunggu di rumah. Hubungan itu awalnya tampak polos, tetapi hatinya tahu betul, ada batas tipis yang kian hari makin dekat untuk dilanggar, hingga suatu sore, ketika rumah benar-benar sepi, batas itu akhirnya runtuh. Hujan rintik-rintik mengetuk jendela, udara dingin merayap, dan kebisuan menekan dada Dewi. Ia duduk di ruang keluarga, sementara Rudi yang datang untuk menyerahkan laporan keamanan, berdiri canggung. Tatapan mereka bertemu lebih lama dari biasanya. Dan dalam tatapan itu tersimpan banyak hal yang tak terucapkan. Kesepian, rasa ingin dimengerti, dan keinginan untuk merasa hidup kembali. Dewi tahu ia sedang bermain api. Tapi justru itulah yang membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Dalam keheningan sore itu, ia membiarkan dirinya hanyut tanpa menyadari bahwa setiap pilihan akan menyeretnya ke dalam jalan berliku yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu, hujan turun lebih deras daripada biasanya. Rintiknya menempel di kaca jendela, mengaburkan pandangan keluar rumah, seakan dunia sedang ikut menyembunyikan rahasia mereka. Di ruang tengah, Dewi dan Rudi duduk berdekatan. Terlalu dekat untuk disebut kebetulan. Rudi dengan seragam satpam yang masih basah di bahunya tampak gugup. Namun di balik kegugupannya, ada keberanian yang muncul perlahan. Keberanian yang dipicu oleh tatapan Dewi, yang tidak lagi bisa ia artikan, sekadar ramah. Sunyi rumah itu seperti bersekongkol, menutup rapat telinga tetangga,
membungkus mereka. Berdua dalam ruang waktu yang terisolasi, ada detik-detik di mana Dewi sempat ingin berdiri, mundur, dan menutup semua kemungkinan yang ada. Namun rasa sepi yang ia pelihara terlalu lama seperti menjerat kakinya agar tetap tinggal. Rudy menatapnya dengan sorot mata yang tajam, namun penuh keraguan, seolah bertanya tanpa kata, "Apakah aku boleh mendekat?" Dewi tidak menjawab dengan suara, hanya dengan tatapan yang sama, tatapan yang menyalakan api kecil di udara dingin sore itu. Sekali lagi ia tahu ini salah, tetapi nalurinya yang haus perhatian justru mendorongnya semakin jauh. Keduanya larut dalam suasana yang tak lagi bisa mereka kendalikan. Rudy bicara pelan menanyakan, apakah Dewi merasa kesepian selama Adit pergi? Pertanyaan sederhana itu menembus pertahanan Dewi, membuatnya seakan menemukan seseorang yang memahami isi hatinya. Terlalu sering, jawabnya lirih. Kalimat itu seperti pengakuan, seperti undangan yang tidak ia maksudkan, tapi ia biarkan keluar begitu saja. Sejenak suara hujan, detak jantung, dan hembusan napas mereka bercampur, menciptakan ketegangan yang semakin menjerat. Namun, tepat ketika keheningan itu mencapai puncaknya, pintu rumah berderit terbuka. Suara langkah kaki masuk, tegas, namun tenang. Dewi spontan menoleh. Wajahnya pucat pasi ketika melihat siapa yang datang. Hardy, ayah mertuanya, berdiri di ambang pintu dengan tatapan yang sulit ditebak. Pandangan matanya langsung tertuju pada mereka berdua. Rudy refleks langsung bangkit, tubuhnya terasa kaku. Sementara Dewi merasakan darahnya berhenti mengalir. Dunia seakan runtuh dalam sekejap. Semua yang ia coba sembunyikan kini tersingkap di depan orang yang paling tak seharusnya tahu. Detik itu menjadi detik terpanjang dalam hidup Dewi. Ia menunggu teriakan, amarah, atau bahkan pengusiran. Namun yang terdengar hanyalah suara napas. Hardy, dalam, dan berat. Tanpa berkata sepatah kata pun, Hardy memberi isyarat pada Rudy untuk segera keluar. Rudy menurut dan wajahnya penuh rasa takut. Melangkah cepat meninggalkan ruang tengah. Dewi tetap duduk dengan tubuh gemetar. Matanya menunduk menanti ledakan kemarahan. Tapi yang ia dapat, justru sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Keheningan. Dan sebuah senyuman tipis dari Hardy, yang mengandung rahasia besar. Senyuman itu bukan sekadar tanda paham, melainkan juga tanda ia akan memegang kendali atas nasib Dewi. Mulai saat ini, keheningan itu langsung membuat napas Dewi tersengal. Ia merasa seluruh dunia berhenti bergerak, hanya menyisakan dirinya dan tatapan dingin Hardy. Detik demi detik terasa menyiksa. Dewi menunggu bentakan, menunggu kalimat penghakiman. Tapi yang datang justru sesuatu yang jauh lebih menusuk. Sebuah senyum tipis dari bibir Hardy. Senyum yang tidak semestinya muncul di situasi seperti ini. Bukan senyum yang lega, bukan senyum ramah, melainkan senyum yang penuh dengan isyarat tersembunyi. Senyum itu membuat bulu kuduk Dewi meremang, seolah dirinya baru saja masuk ke dalam perangkap yang tak terlihat. Hardy perlahan duduk di kursi, berhadapan dengan Dewi. Suaranya yang berat, tenang, namun menyimpan tekanan yang sulit dijelaskan. "Aku tidak akan bilang apa-apa pada Adit," katanya datar, sembari menatap lurus ke mata menantunya. Ucapan itu seharusnya membuat Dewi lega, tapi justru sebaliknya. Ia merasa semakin takut, sebab ada jeda panjang setelah kalimat itu. Jeda yang seolah menjadi ruang bagi Hardy untuk menambahkan syarat yang lebih menyesakkan. Dewi hanya menunduk, tampak jemarinya meremas sudut gaun yang ia kenakan, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang segera berakhir. Tapi, lanjut Hardy akhirnya, membuat jantung Dewi kembali berdegup kencang. "Kau juga tahu kan rahasia? Sebesar ini tidak bisa dijaga tanpa adanya kesepakatan." Kata-kata itu meluncur pelan, tapi tegas. Seolah ia sedang menegosiasikan sesuatu yang mustahil untuk ditolak. Dewi mengangkat wajahnya perlahan, matanya berkaca-kaca. Ia ingin sekali membantah, ingin menjelaskan, tapi bibirnya keluh. Hardy kemudian mendekat, mencondongkan tubuhnya,
Suaranya berubah lebih rendah, namun penuh tekanan. Aku bisa saja menceritakan semuanya pada Adit. Kau tahu apa akibatnya? Rumah tanggamu akan hancur, reputasimu binasa, dan kau kehilangan segalanya. Tapi aku tidak ingin itu terjadi jika kau mau mengerti maksudku. Dalam hati Dewi menjerit. Ia tahu Hardy sedang memanfaatkan Kelemah. Ia tahu dirinya sedang diperas, bukan dengan uang, melainkan dengan harga diri dan kesetiaan. Situasi itu membuatnya seperti burung kecil yang terjebak dalam sangkar, dipermainkan oleh tangan yang lebih kuat. Ia merasa tertampar dengan kenyataan pahit. Kesalahan yang ia lakukan dengan Rudy kini telah menjadi senjata yang bisa membunuhnya kapan saja. Namun di saat yang sama, rasa takut akan kehilangan Adit lebih besar daripada harga dirinya sendiri. Ia terjebak, dan semakin ia memikirkan jalan keluar, semakin ia sadar bahwa jalannya tertutup rapat. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, Dewi akhirnya berbisik. Apa yang harus kulakukan? Pertanyaan itu seperti pengakuan menyerah. Hardy tersenyum lagi dan kali ini lebih lebar, tanda bahwa ia berhasil menundukkan menantunya. Kau hanya perlu menurut padaku. Aku tidak akan mengganggu hidupmu di depan Adit. Aku tidak akan merusak rumah tanggamu. Tapi ketika aku datang dan membutuhkanmu, kau harus siap. Cukup itu saja. Sangat sederhana bukan? Kalimatnya terdengar seperti janji manis tapi bogi dui. Itu adalah rantai tak kasat mata yang kini melilit dirinya. Ia menunduk dan menitikkan air mata. Sadar bahwa mulai saat itu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Rasa takut bercampur rasa bersalah membuat Dewi tak mampu berkata banyak. Sejak hari itu setiap kali ia melihat Hardy, tubuhnya kaku seperti kehilangan tenaga. Ia tahu dirinya sudah berada di bawah kendali ayah mertuanya. Hardy tidak perlu mengulang ancamannya, karena cukup dengan satu tatapan, Dewi sadar apa yang ia maksud. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa di mata orang lain. Tetapi bagi Dewi, setiap langkahnya kini berat, seolah ia sedang berjalan di atas pecahan kaca yang siap melukai kapan saja. Hubungan mereka berjalan diam-diam, berlapis topeng kepura-puraan. Ketika Hardy datang berkunjung, Dewi harus berpura-pura ramah di depan orang rumah, meski di dalam hatinya diliputi ketegangan. Kadang ketika rumah benar-benar sepi, Hardy memanggilnya ke ruang tamu atau kamar tamu. Tidak ada kata-kata ancaman, hanya tatapan yang memberi isyarat, Dewi harus menuruti. Setiap kali itu terjadi, Dewi merasa seperti kehilangan dirinya sedikit demi sedikit. Ia bukan lagi istri yang setia, bukan pula menantu yang patuh, melainkan seorang perempuan yang hidupnya digerakkan oleh ketakutan dan rasa hampa. Kadang sekali dalam seminggu, terkadang 2 kali. Semua berlangsung begitu rapi, seolah waktu ikut membantu mereka menyembunyikan jejak. Namun bagi Dewi tidak ada satupun dari pertemuan itu yang benar-benar membuatnya bahagia. Bahkan, ketika Hardy memperlakukannya dengan penuh kelembutan, hati Dewi tetap menolak. Ada rasa muak pada dirinya sendiri. Ada luka yang tak bisa ia obati, tapi ia terlalu takut untuk berhenti. Terlalu takut kehilangan segalanya jika rahasia itu terungkap. Setiap kali selesai ia hanya bisa menatap dirinya di cermin, bertanya, siapa sebenarnya aku sekarang? Ketika Adit pulang, Dewi memainkan perannya dengan sempurna. Ia menyambut suaminya dengan senyum hangat, menyiapkan makanan kesukaan, dan mendengarkan cerita-cerita pekerjaan dengan sabar. Adit tidak pernah curiga. Bahkan sering memuji Dewi karena terlihat semakin dewasa dan bijak. Kata-kata itu justru menghantam hati Dewi seperti palu. Ia merasa menjadi pendusta paling kejam. Karena di balik semua senyum dan perhatian, ia menyembunyikan noda besar yang tidak mungkin bisa dicuci bersih. Setiap kali ia menatap mata Adit, ia hanya bisa menunduk dalam hati, berharap suaminya tak pernah tahu kebenaran yang pahit. Sementara itu, Hardy semakin lihai memainkan peran. Ia tahu kapan harus muncul, kapan harus menghilang, dan kapan harus bersikap seolah tak tahu apa-apa. Di depan Adit,
ia tetaplah ayah yang penuh wibawa dan perhatian. Tapi di balik itu, ia adalah bayangan gelap yang terus menghantui Dewi. Semakin lama Dewi sadar bahwa dirinya bukan hanya berselingkuh, tapi juga telah menjadi pion dalam permainan yang dikendalikan orang lain. Rahasia itu seperti jerat yang semakin kuat, membuatnya sesak setiap hari. Ia ingin bebas, tapi tak tahu bagaimana. Dan di lubuk hati yang paling dalam, rasa bersalah pada Adit terus menggerogoti, menekan batinnya, hingga hampir membuatnya gila. Hari-hari pun terus berjalan, dan bagi dunia luar, rumah tangga Dewi dan Adit tampak harmonis, tanpa celah. Mereka sering terlihat mesra saat berjalan bersama, tersenyum di depan tetangga, bahkan sesekali menghadiri acara keluarga dengan penuh kebahagiaan semu. Namun di balik senyum itu, batin Dewi porak-poranda. Setiap kali melihat Adit menatapnya penuh cinta, rasa bersalah menyeruak begitu kuat, hingga hampir membuatnya menangis. Ada keinginan besar untuk berteriak, untuk mengaku, tetapi ketakutan akan kehilangan segalanya membuat mulutnya tetap terkunci rapat. Ia seperti aktor dalam panggung sandiwara yang dipaksa memainkan peran bahagia, sementara hatinya merintih di balik layar. Rahasia gelap itu menjadi beban yang semakin berat. Dewi Siring terbangun di tengah malam dengan napas terengah, dihantui mimpi buruk di mana Adit mengetahui semua kebenaran. Dalam mimpinya, ia melihat tatapan kecewa suaminya, mendengar kata-kata pengkhianatan, dan merasakan rumah tangganya hancur berkeping-keping. Ketika terbangun, tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan rasa sesak tak kunjung hilang. Setyap Paji harus kembali tersenyum, kembali berperan sebagai istri setia, sementara hatinya berperang melawan rasa bersalah yang tak ada habisnya. Hardi, dengan segala ketenangannya, tetap memegang kendali. Ia tidak pernah mengungkit ancaman itu lagi, karena Dewi sudah paham, tanpa harus diingatkan. Yang membuat Dewi semakin tersiksa adalah kenyataan bahwa ia harus bersikap hormat kepada Hardi di depan Adit dan keluarga besar, seolah tidak ada sesuatu pun yang salah. Setiap kali bertemu dalam acara keluarga, Hardi hanya melemparkan tatapan penuh rahasia. Tatapan yang membuat Dewi ingin menghilang dari dunia ini. Ia terjebak dalam permainan yang tidak pernah ia pilih, namun sekarang tidak bisa lagi ia hindari. Dalam kesendiriannya Dewi sering merenung. Ia tahu bahwa satu kesalahan kecil, satu langkah tergelincir, telah membuka pintu bagi bencana yang lebih besar. Jika saja dulu ia bisa menahan diri, jika saja ia tidak membiarkan kesepian menguasai hati, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Kesalahan itu bukan hanya merusak dirinya sendiri, tapi juga menciptakan rantai dosa yang menyeret orang lain ke dalamnya. Dewi sadar bahwa rahasia tidak pernah benar-benar aman. Sekuat apapun dijaga, suatu saat akan terungkap, entah melalui mulut manusia, atau melalui beban batin yang tak mampu lagi ditanggung. Dari kisah ini, ada pelajaran berharga yang bisa diambil. Kesepian bukan alasan untuk mengkhianati cinta. Setyap pilihan membawa konsekuensi, dan godaan yang terlihat manis, seringkali menyimpan racun di baliknya. Dewi belajar dengan cara yang paling pahit, bahwa rahasia gelap tidak hanya menghancurkan kepercayaan orang lain, tapi juga merusak jati diri sendiri. Kebahagiaan semu yang ia pertahankan dengan kepura-puraan hanyalah penjara jiwa yang menyakitkan. Pada akhirnya, kesetiaan dan kejujuran adalah fondasi utama sebuah rumah tangga. Tanpa itu, cinta sebesar apapun akan rapuh dan hancur. Aleh kesalahan kecil yang dibiarkan tumbuh menjadi jurang, tak terjembatani. Bagaimana menurut kalian tentang kisah Dewi yang terjebak dalam rahasia gelapnya sendiri? Apakah seharusnya ia berani jujur, meski risiko kehilangan segalanya begitu besar? Atau lebih baik ia terus bersembunyi di balik senyum, sambil menanggung beban rasa bersalah yang menghantui setiap malamnya? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Yap, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar kalian bisa terus mengikuti kisah-kisah penuh misteri, godaan, dan pelajaran hidup dari channel ini. Karena setiap cerita menyimpan pesan, dan setiap rahasia
pasti punya harga yang harus dibayar.